Langit malam di Jakarta mendung, seolah ikut menyembunyikan rahasia besar yang akan dijalankan. Di dalam ruang briefing yang hanya diterangi lampu redup, Kapten Arga berdiri tegap di depan peta besar Papua Barat. Suara Brigjen Suryo, Komandan Operasi, bergema di ruangan, menjelaskan bahwa kelompok separatis bersenjata telah menyandera beberapa pekerja tambang dan mengancam akan mengeksekusi mereka jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ini bukan negosiasi, ini penyelamatan, tegasnya. Arga memandangi wajah-wajah prajurit terbaik yang akan ia pimpin. Mereka tahu betul bahwa operasi ini bukan sekadar misi biasa, ini adalah pertempuran melawan bayangan di tengah hutan belantara yang tak kenal ampun. Pesawat C-130 Hercules mengangkut tim Kopassus dalam kesunyian malam. Di dalamnya, suasana begitu hening, hanya terdengar suara mesin yang berdengung rendah. Arga mengecek kembali peta operasi di tangannya. Mereka akan diterjunkan di sebuah titik yang berjarak 20 km dari lokasi musuh. Begitu kita menyentuh tanah, kita bukan manusia lagi, kita adalah bayangan, bisik Arga pada timnya. Detik-detik menjelang penerjunan terasa seperti siksaan. Lalu, lampu hijau menyala, tanda mereka harus melompat. Satu persatu, prajurit terjun ke dalam kegelapan malam, tubuh mereka lenyap di antara pekatnya hutan Papua. Saat kakinya menyentuh tanah yang lembab, Arga segera melepas parasut dan merunduk, matanya mengawasi sekeliling. Suara binatang malam bersahut-sahutan, tetapi di balik itu, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Timnya mulai bergerak dalam formasi, namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara ranting patah terdengar dari arah utara. Arga mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti. Napasnya menahan ketegangan. Apakah ini hanya hewan liar, ataukah musuh sudah mengetahui kedatangan mereka? Dalam hitungan detik, mereka akan segera tahu, dan taruhannya adalah nyawa. Ketegangan menggantung di udara. Kapten Arga merayap perlahan, matanya menyisir kegelapan di antara pepohonan raksasa yang menjulang bak penjaga misterius. Timnya bergerak dalam formasi senyap, menyatu dengan bayang-bayang malam. Napas mereka teratur, namun dada mereka berdegup cepat. Lalu, suara itu terdengar lagi, krek, kali ini lebih dekat. Arga mengangkat tangan, memberi isyarat siaga. Dalam sekejap, moncong senjata diarahkan ke segala penjuru. Saat jari mereka siap menarik pelatuk, bayangan bergerak cepat dari semak-semak. Tahan, bisik Arga saat melihat sosok kurus kotor dengan tangan terikat jatuh tersungkur di depan mereka. Seorang pria, wajahnya penuh luka, dengan napas terengah-engah. "Tolong, mereka ada di belakangku," suaranya gemetar, sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Belum sempat mereka bereaksi, letusan senapan mendadak meledak dari arah kegelapan. Peluru menghujani batang pohon, menciptakan percikan kayu beterbangan. "Cari perlindungan," seru Arga, sambil berguling ke belakang pohon besar. Dentuman senjata terus berdesing di telinga, membelah keheningan malam. Musuh sudah mengetahui kedatangan mereka. Arga merapat ke tanah, mencoba menembus kabut malam dengan matanya. Dari balik semak, ia melihat sosok-sosok bersenjata bergerak cepat, mengenakan pakaian gelap dengan selempang merah di lengan mereka. Kelompok separatis. Mereka bukan sekadar penjaga kamp biasa, mereka sudah siap bertarung. Arga memberi isyarat pada Letnan Dimas untuk mengapit dari sisi kiri. Ini bukan lagi operasi penyusupan. Ini adalah perang terbuka di tengah rimba. Dengan satu gerakan cepat, Arga melemparkan granat asap ke arah musuh. Kepulan putih langsung menyelimuti medan tempur, memberi mereka celah untuk berpindah posisi. "Maju!" teriaknya, sementara pasukannya merangsek ke depan dengan tembakan terukur. Baku tembak berlangsung sengit, suara dentuman bergema di antara pepohonan. Arga melihat satu musuh terjatuh, namun sisanya tetap bertahan. Mereka bukan kelompok separatis biasa, mereka dilatih dan disiplin. Saat ia hendak memberikan perintah mundur untuk menyusun ulang strategi, suara ledakan kecil terdengar dari belakang. Arga menoleh, dan darahnya membeku. Salah satu anak buahnya, Serda Wahyu,
terduduk dengan mata terbelalak, tangannya menggenggam perut yang kini berlumuran darah. "Kapten," bisiknya lirih sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Perang baru saja dimulai, dan mereka sudah kehilangan satu orang. Darah Serda Wahyu masih menghangat di tangan Kapten Arga ketika ia berusaha menekan lukanya. Namun, napas prajurit muda itu semakin lemah, matanya mulai kehilangan cahaya. "Bertahan, Wahyu. Kau tidak akan mati di sini," desis Arga, tapi ia tahu, harapan itu semakin tipis. Letnan Dimas menahan emosi sambil mengawasi sekeliling, memastikan mereka tidak terjebak dalam serangan lanjutan. Dalam keheningan yang menegangkan, suara langkah kaki musuh semakin menjauh. "Mereka mundur," bisik Sersan Jaka, matanya tajam menatap kabut yang perlahan menghilang. Tapi Arga tahu, ini bukan pelarian, ini strategi. Kelompok separatis tidak akan begitu saja meninggalkan pertempuran kecuali mereka memiliki rencana lain. Dengan perasaan bercampur aduk, Arga memimpin timnya bergerak maju. Mereka mengikuti jejak kaki yang tertinggal di tanah basah, membawa mereka semakin jauh ke dalam belantara Papua yang sunyi dan mencekam. Hutan terasa seperti raksasa hidup yang mengawasi setiap langkah mereka. Tak jauh dari sana, mereka menemukan sesuatu yang mengubah seluruh persepsi mereka tentang misi ini, sebuah kamp kecil tersembunyi di balik pepohonan lebat. Dari balik dedaunan, Arga mengamati dengan saksama. Beberapa pria bersenjata berjaga, sementara di tengah kamp, ada tenda besar dengan warga sipil yang duduk dengan tangan terikat. Ada anak-anak dan perempuan, mereka bukan hanya pekerja tambang, tapi juga penduduk lokal. Arga merasakan kegelisahan menyelusup ke dalam dirinya. Apakah semua yang mereka hadapi benar-benar musuh? Ataukah ada pihak lain yang bermain dalam konflik ini? Saat timnya bersiap untuk mendekat, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam kamp. Seorang pria bertubuh tegap, mengenakan rompi militer lapuk, keluar dari tenda dengan ekspresi dingin. Wajahnya penuh bekas luka, dan tatapannya tajam seperti elang. "Dia bukan orang biasa," bisik Letnan Dimas. Arga mengamati pria itu dengan saksama, dan hatinya mencelos saat mengenali tanda di lengannya. Itu bukan lambang kelompok separatis biasa. Ini adalah simbol unit paramiliter bayangan yang selama ini hanya mereka dengar dalam laporan intelijen. Jika benar dugaan Arga, maka mereka bukan hanya berhadapan dengan kelompok separatis bersenjata biasa. Mereka sedang menghadapi kekuatan gelap yang lebih besar, yang mungkin beroperasi di luar kendali siapapun. Kapten Arga merapat ke tanah, matanya tak lepas dari pria bertanda khusus yang berdiri di tengah kamp. Napasnya tertahan saat ia menyadari sesuatu, pria itu bukan hanya pemimpin kelompok separatis biasa. Ada keheningan aneh di sekelilingnya, seakan para penjaga kamp tunduk dengan ketakutan. "Dimas, kau melihat itu?" bisiknya pelan. Letnan Dimas mengangguk, wajahnya menegang. "Mereka bukan sekadar pemberontak, ini bisa jadi operasi bayangan yang lebih besar," katanya lirih. Namun, sebelum mereka bisa mengolah informasi lebih jauh, sebuah suara nyaring mengoyak kesunyian. "CRACK." Ranting patah di belakang mereka. Seketika, seluruh kamp bereaksi. Lampu-lampu senter menyapu hutan, dan dalam hitungan detik, peluru pertama meluncur melewati kepala mereka. Arga segera memberi isyarat, dan timnya berpencar. "Sial, kita ketahuan. Formasi bertahan," teriaknya. Peluru beterbangan, menyalakan malam yang sebelumnya. Begitu pekat, Arga menekan tubuhnya ke tanah, menembak tepat ke arah salah satu penjaga kamp yang berlari sambil menyalakan alarm. Tubuh pria itu terhuyung dan roboh, tetapi serangan sudah telanjur dimulai. Dari dalam tenda, para separatis bersenjata keluar, mata mereka liar, senjata terangkat siap memburu penyusup. Granat dilempar ke arah Arga dan timnya, ia hanya punya waktu sepersekian detik untuk bereaksi. "Jatuh!" serunya. Ledakan mengguncang hutan, membakar dedaunan kering dan membuat tanah bergetar. Asap dan tanah beterbangan, menyelubungi mereka dalam kekacauan. Arga merangkak keluar dari balik pohon yang hampir tumbang, darah mengalir dari pelipisnya akibat pecahan kayu yang terlempar.
Ia melihat ke sekeliling, Dimas masih hidup, begitu juga Jaka, tapi dua prajurit lainnya terkapar di tanah, tak bergerak. Kita tidak bisa bertahan di sini. Kita harus mundur, teriak Dimas, matanya liar mencari jalur kabur. Tapi Arga tahu, mundur berarti meninggalkan sandera. Dengan rahang mengatup, ia menatap Kam yang kini dalam keadaan siaga penuh. Tidak, kita selesaikan ini malam ini, katanya dengan suara rendah tapi penuh tekad. Malam ini, mereka bukan hanya melawan musuh yang tak terlihat. Mereka bertarung melawan bayangan gelap yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Suara tembakan masih menggema, tapi Kapten Arga tahu mereka tidak bisa bertahan lebih lama dalam posisi ini. Musuh lebih banyak, lebih mengenal medan, dan yang lebih buruk, mereka punya sandera sebagai tameng hidup. Kita harus pecah formasi, bisiknya tajam. Dimas mengangguk, sementara Jaka dan dua anggota lainnya mulai merayap ke sisi lain Kam, mencari celah untuk menyusup. Arga menekan alat komunikasinya. Delta 1, siapkan gangguan di sisi timur. Kita butuh pengalihan. Dari kejauhan, suara letusan granat kecil terdengar, diikuti kepulan asap yang menyelimuti sebagian Kam. Beberapa musuh berlari ke arah suara itu, memberikan Arga dan timnya kesempatan emas. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara rintihan lirih membuat langkahnya terhenti. Ia menoleh ke semak-semak dan mendapati seorang prajuritnya, Serda Bayu, tersungkur dengan tangan diangkat ke udara. Dua pria bersenjata berdiri di belakangnya, laras senjata menempel di tengkuknya. "Wanji, bawa mereka ke dalam," teriak salah satu pria itu dalam bahasa lokal. Seketika, tiga prajurit Kopassus yang tertangkap digiring ke Kam, wajah mereka babak belur akibat pukulan senapan. Arga mengepalkan tinjunya, menahan amarah yang membakar dadanya. Ia bisa merasakan tatapan Letnan Dimas yang penuh kecemasan. "Kapten, jika mereka dibawa ke dalam, kita akan kehilangan mereka," bisik Dimas. Arga mengangguk pelan, otaknya bekerja cepat. Mereka tak bisa gegabah, tapi juga tak bisa menunggu terlalu lama. Musuh semakin memperketat penjagaan, sementara sandera sipil tetap menjadi prioritas utama. Arga menarik napas dalam, lalu berkata, "Kita akan masuk, tapi dengan cara kita." Ia mengeluarkan pisau tempurnya dan memberi isyarat pada timnya. Ini bukan lagi sekadar misi penyergapan, ini operasi penyelamatan yang harus diselesaikan dengan cepat dan senyap. Malam semakin larut ketika tim Arga mulai menyusup masuk ke dalam Kam. Dengan bayang-bayang sebagai perlindungan mereka, satu persatu prajurit bergerak seperti hantu, membungkam penjaga dengan cepat dan tanpa suara. Namun, di saat mereka hampir mencapai tenda tempat sandera ditahan, suara ledakan besar mengguncang tanah. Api menjilat ke langit, menerangi Kam yang tadinya gelap. Arga tersentak, mereka telah masuk ke dalam perangkap. Dari kejauhan, pria berwajah penuh luka yang ia lihat sebelumnya berdiri dengan senyum dingin, tangannya terangkat memberi tanda. Seketika, dari segala arah, pasukan musuh muncul dengan senjata siap tembak. "Selamat datang di neraka, Kapten," suara pria itu terdengar tajam di antara gemuruh api. Arga menyadari satu hal, ini bukan hanya sekadar penyanderaan. Ini adalah eksekusi, dan mereka adalah targetnya. Asap pekat membubung ke langit, bercampur dengan nyala api yang membakar sebagian Kam. Kapten Arga menggeretakkan giginya saat menyadari posisi mereka sudah terkunci. Di sekelilingnya, pasukan musuh mengepung, laras senjata diarahkan dengan penuh kesiapan. "Letakkan senjata kalian atau teman-teman kalian mati." Suara pria berwajah penuh luka itu menggema, matanya dingin seperti pisau. Di belakangnya, tiga prajurit Kopassus yang tertangkap, termasuk Serda Bayu, berlutut dengan tangan terikat, wajah mereka penuh luka lebam. Arga melirik ke samping, Dimas sudah siap menarik pelatuk, tapi ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan dengan keberanian semata. "Tahan," bisiknya. Namun, sebelum Arga bisa merespons lebih jauh, suara tembakan mendadak meledak dari arah timur. Salah satu penjaga musuh terjerembab ke tanah,
disusul dengan suara ledakan kecil dari granat yang dilempar tim pendukung. "Sekarang!" teriak Arga, langsung merunduk dan melepaskan tembakan ke arah musuh terdekat. Kamp berubah menjadi medan tempur penuh kekacauan. Sandera sipil berteriak ketakutan, mencoba bersembunyi dari hujan peluru. Arga berlari menerjang salah satu penjaga yang memegang Serdabayu, menghantam wajahnya dengan popor senjata hingga roboh. Dimas dan Jaka bergerak cepat, melumpuhkan musuh di sekitar mereka. Tapi pria berwajah luka itu tidak tinggal diam, ia menarik pistol dari pinggangnya dan menodongkan ke kepala salah satu sandera. "Hentikan atau aku bunuh dia!" Suaranya tajam, menusuk di tengah riuhnya pertempuran. Arga terhenti, matanya menatap langsung ke arah sandera yang ketakutan, wajahnya dipenuhi keringat dan debu. Ia tahu pria itu tidak main-main. "Letakkan senjatamu, Kapten," pria itu menyeringai. "Kau pikir ini hanya perang kecil? Tidak, ini lebih besar dari yang kau kira." Arga mengepalkan tinjunya, pikirannya berpacu. Jika ia menuruti perintah, mereka semua bisa mati. Jika ia menyerang, sandera bisa terbunuh. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara helikopter tiba-tiba menggema di langit. Senter sorot menembus kegelapan, dan suara dari pengeras suara terdengar, "Ini pasukan TNI. Letakkan senjata atau kami akan menembak." Situasi berubah dalam sekejap. Arga tahu ini kesempatan mereka, tapi pria di depannya masih memegang nyawa sandera. Sekarang, semua bergantung pada seberapa cepat ia bisa bertindak, dan seberapa besar ia berani mengambil risiko. Helikopter TNI berputar di atas kamp, angin dari baling-balingnya membuat debu dan asap beterbangan ke segala arah. Sorotan lampu yang menyilaukan membuat pasukan musuh gelisah, beberapa dari mereka mulai mundur, tapi pria berwajah luka tetap berdiri tegap dengan pistol menempel di kepala sandera. "Kalian kira ini sudah selesai?" Suaranya tajam, penuh amarah yang tertahan. Arga menatapnya tanpa gentar, tangan masih mencengkeram senjata. Ia tahu pria ini bukan sekadar pemimpin kelompok separatis, ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. "Turunkan senjatamu, Kapten," ulang pria itu, kali ini dengan tekanan lebih kuat. Arga bisa melihat jari telunjuknya yang semakin menekan pelatuk. Waktu seakan melambat, pikiran Arga berlari, mencari celah. Ia melirik Dimas yang sudah bersiap, jari di pelatuk, mata penuh keyakinan. Arga lalu menatap pria berwajah luka itu dan menghela napas dalam, seolah menyerah. Perlahan, ia mulai menurunkan senjatanya. Bibir pria itu menyeringai puas, dan itulah saatnya. Dengan gerakan secepat kilat, Arga meraih pisau di pinggangnya dan melemparkannya ke arah tangan pria itu. Srek, pisau menancap tepat di pergelangan tangannya, membuatnya berteriak kesakitan dan refleks melepaskan sandera. Dalam sekejap, Dimas dan Jaka menembak dua penjaga lain yang tersisa. Sandera langsung berhamburan menjauh, sementara Arga menerjang pria itu, menekannya ke tanah dengan keras. Pria itu mengerang kesakitan, tapi ia tertawa kecil. "Kau pikir ini akan mengubah sesuatu, Kapten?" Gumamnya lemah. "Kami bukan yang terakhir. Kalian sudah terlambat." Arga menatapnya tajam, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk mengamankannya. Dari langit, tali turun dari helikopter, pasukan tambahan TNI turun dengan cepat. "Aman, Kapten," suara dari radio terdengar. Arga menghela napas, menatap sekeliling. Kamp kini dalam kendali mereka, sandera selamat, dan musuh telah dilumpuhkan. Namun, kata-kata terakhir pria itu mengganggu pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Saat ia menoleh ke arah pria itu lagi, matanya bertemu dengan tatapan penuh rahasia. Ini belum berakhir, mereka baru saja membuka pintu menuju perang yang lebih besar. Kamp kini dalam kendali penuh pasukan TNI, tetapi Kapten Arga merasa ada sesuatu yang janggal. Saat sandera dievakuasi dan pasukan mulai mengamankan lokasi, ia berjalan mendekati pria berwajah luka yang kini dirantai di pohon, kedua tangannya diikat erat. "Siapa kau sebenarnya?"
Tanya Arga dengan suara dingin. Pria itu hanya tertawa kecil, meski darah masih menetes dari lukanya. Kau pikir ini hanya tentang separatis? Kalian terlalu naif, suaranya serak namun penuh ejekan. Arga menatapnya tajam, tetapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, seorang prajurit datang dengan wajah cemas. Kapten, kami menemukan sesuatu, Anda harus melihat ini. Arga dan Dimas mengikuti prajurit itu ke sebuah gubuk tua di tepi kam. Saat pintu dibuka, mereka terkejut melihat tumpukan peti berisi senjata canggih, bukan senjata biasa, melainkan buatan luar negeri yang tak seharusnya ada di tangan kelompok separatis. Arga mengamati logo samar di salah satu peti dan matanya menyipit. Ini bukan milik mereka. Ada pihak lain yang bermain di sini, gumamnya. Dimas mengangguk, ekspresi wajahnya tegang. Kalau benar, berarti kita tidak hanya menghadapi pemberontakan lokal. Ini bisa jadi operasi gelap yang lebih besar. Arga mengepalkan tinjunya, firasatnya semakin buruk. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari arah kam, diikuti ledakan kecil yang mengguncang tanah. Musuh menyerang lagi, teriak seorang prajurit dari radio. Arga segera berlari kembali, jantungnya berdegup kencang. Api berkobar dari salah satu tenda, dan suara baku tembak kembali menggema. Dari balik pohon, pasukan musuh yang tersisa melancarkan serangan mendadak, mencoba merebut kembali kendali. Tapi yang lebih mengejutkan, beberapa dari mereka mengenakan seragam yang berbeda, bukan separatis, bukan milisi lokal. Mereka siapa? Teriak Dimas sambil berlindung di balik karung pasir. Arga segera memahami apa yang terjadi, mereka bukan hanya menghadapi kelompok pemberontak biasa. Ada kekuatan yang lebih besar yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Perang belum selesai, justru, ini baru permulaannya. Tembakan demi tembakan terus bergema, menerangi malam yang semula gelap. Kapten Arga bersembunyi di balik reruntuhan gubuk, matanya tajam mengamati gerakan musuh. Mereka bukan kelompok separatis biasa, gerakan mereka terlatih, formasi mereka rapi, dan senjata yang mereka gunakan terlalu canggih untuk sekelas pemberontak lokal. Dimas, kita berhadapan dengan pasukan bayangan, gumamnya sambil menekan radio di rompinya. Dimas yang berlindung di balik kendaraan terbakar mengangguk, mereka bukan hanya mencoba merebut kam ini kembali, mereka mau menghapus jejak. Arga mengepalkan tinjunya. Jika mereka berhasil mengamankan pria berwajah luka itu, maka seluruh bukti tentang operasi ini akan lenyap. Dengan cepat, Arga memberi isyarat kepada pasukannya untuk membentuk pertahanan. Beberapa prajurit TNI mulai membalas tembakan, memanfaatkan posisi strategis mereka. Namun, musuh bergerak dengan presisi mematikan, menembak tanpa ragu, memanfaatkan bayangan dan pepohonan sebagai perlindungan. Di tengah kekacauan, Arga mendengar suara mendesis di radio, Delta 1, target utama dalam bahaya. Musuh menuju tahanan. Jantungnya berdegup kencang, mereka mengincar pria berwajah luka itu. Jika mereka berhasil membunuhnya atau membawanya kabur, maka seluruh operasi ini akan sia-sia. Tanpa pikir panjang, Arga melesat ke arah tempat tahanan, menembak dua musuh yang mencoba menyelinap. Tubuh mereka ambruk tanpa suara, tapi ancaman masih jauh dari selesai. Saat ia tiba di tempat pria itu ditahan, pemandangan yang ia lihat membuatnya terpaku sejenak. Seorang pria berseragam hitam, wajahnya tertutup masker, berdiri di samping tahanan yang kini berlumuran darah. Pisau menancap di dadanya, nyawanya hampir habis. Terlambat, Kapten, suara pria bertopeng itu dingin, sebelum ia menarik pisaunya dan mendorong tubuh tahanan ke tanah. Arga mengangkat senjata, tapi dalam hitungan detik, musuh itu sudah menghilang ke dalam kegelapan. Pria berwajah luka itu terbatuk, darah mengalir dari mulutnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berbisik, mereka, bukan, separatis, ada, pengkhianat di dalam. Sebelum Arga sempat bertanya lebih jauh, napasnya terhenti. Kini, satu-satunya sumber informasi mereka sudah mati. Dan lebih buruknya lagi, musuh masih ada di luar sana, menunggu dalam bayangan. Hujan mulai turun,
membasahi tanah yang berlumuran darah. Kapten Arga berdiri di samping tubuh pria berwajah luka yang kini tak bernyawa. Kata-kata terakhirnya menggema di kepala Arga, ada pengkhianat di dalam. Siapa? Apakah di antara mereka ada seseorang yang bekerja untuk musuh? Arga mengepalkan tinjunya, matanya menyapu sekeliling medan tempur yang mulai mereda. Pasukan bayangan yang menyerang tadi telah mundur dengan cepat, seolah misi mereka hanya untuk membungkam tahanan ini. Kapten, kita kehilangan jejak mereka, Dimas melapor dengan wajah geram. Mereka terlalu cepat menghilang. Arga mengangguk pelan, pikirannya berpacu. Ini bukan sekadar pertempuran dengan kelompok separatis. Ada permainan yang lebih besar di balik semua ini. Saat pasukan TNI mulai mengamankan kamp sepenuhnya, seorang prajurit datang dengan wajah panik. Kapten, kami menemukan sesuatu di pos penjagaan musuh. Arga dan Dimas bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Di dalam gubuk kecil yang sudah terbakar sebagian, ada sebuah peti besi yang tampaknya luput dari kehancuran. Arga membuka peti itu perlahan dan menemukan sesuatu yang mengejutkan, dokumen dengan segel resmi, bukan milik pemberontak, melainkan militer. Arga membolak-balik lembaran itu, menemukan daftar kode operasi yang tampaknya berasal dari dalam institusi mereka sendiri. Ini mustahil, gumam Dimas, wajahnya memucat. Jika dokumen ini benar, maka ada seseorang di dalam militer yang bekerja sama dengan kelompok bayangan ini. Arga menghela napas panjang, menyadari bahwa misi mereka belum berakhir. Musuh yang mereka hadapi bukan hanya kelompok bersenjata di hutan Papua Barat, tapi juga orang-orang berjas rapi di balik meja, yang menarik benang dari balik layar. Kita harus kembali ke markas dan melaporkan ini, ujar Arga mantap. Namun, saat mereka berbalik, radio di rompi Arga berdesis. Kapten, hati-hati, ada perintah untuk menghentikan investigasi ini, suara dari ujung sana terdengar cemas. Arga bertukar pandang dengan Dimas. Ini lebih buruk dari yang mereka kira, bukan hanya ada pengkhianat di dalam, tapi ada kekuatan besar yang tidak ingin mereka mengungkap kebenaran. Perang ini belum berakhir, justru, ini baru permulaannya.